ya. Di mana-mana walaupun sejarah menunjukkan konon dalam catatan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam sebuah bukunya itu menyebutkan bahwa peringatan Maulid Nabi itu sudah diselenggarakan di zaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang kita peringatan Maulid Nabi ini ada kenikmatan tersendiri, karena Rasulullah SAW ini adalah orang yang sangat mencintai kita, orang yang sangat mencintai umatnya, maka pantas jika kita juga mencintai Rasulullah, memperingati kelahiran Rasulullah, membaca sholawat dan lain sebagainya sebagai rasa ungkapan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah menikah, Bapak Ibu sekalian, ketika hendak meninggal, ketika hendak wafat, itu yang dipikirkan itu kita sedaya. Ketika ini pun Gusti Rasulullah SAW menapa? Ummati, umatku. Yang dipikirkan itu umatnya. Biasanya kalau kita yang akan meninggal itu yang dipikirkan itu warisannya, ya kan? Warisannya gimana nanti membagiannya? Anak-anak saya apa bisa makan dan sebagainya, itu biasanya kalau kita. Tapi kalau Rasulullah itu yang dipikirkan pertama itu adalah umatnya. Umatku piye nangku? Umat deki ada mamun ada engkau dan sebagainya, itu yang dipikirkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis disebutkan deki kadinto Nabi akhir zaman, waktu pada zaman mahsyar nanti ya, kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar nanti, dan itu semua orang sibuk dengan dirinya sendiri ya. Mboten kula pun mboten ingat tentang istri kula mboten ingat tentang yuga kula mboten ingat tentang sinten mawon, kula mboten ingat ngurusi mbok saya. Oke. Karena apa? Karena kita ini waktu itu sudah sibuk dengan sendirinya karena persoalan diri sendiri, karena matahari itu begitu dekat, panasnya bukan main dan sebagainya, dan kita tidak pakai baju ya. Disebutkan dari Rasulullah itu disebutkan, pernah Aisyah bertanya, loh bagaimana Rasulullah kalau kami tidak pakai baju pada saat itu? Kata Rasulullah, jangankan orang tidak akan bisa berpikir seperti itu, orang tak bisa nego oleh orang yang telanjang dan sebagainya, orang tidak bisa berpikir seperti itu karena konsentrasinya pada bagaimana dia bisa selamat dari himpitan persoalan pada zaman masa itu. Bapak sekalian tahu, pada saat itu Rasulullah itu hanya memikirkan umatnya, dicari oleh Rasulullah. Umat Rasulullah itu nanti dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian mungkin tahu berapa jumlah umat Islam. Jumlah umat Islam tahun 2020 ini ya, dalam sebuah catatan sebuah lembaga di Yordania itu sudah 1,7 miliar. 1,7 miliar itu sekarang. Jadi Nabi Ebitong dari demand dari zaman Nabi Muhammad mungkin pada 10 miliar bisa 18 miliar dan sebagainya. Itu dicari semua oleh Rasulullah SAW, dihimpun semua oleh Rasulullah SAW. 18 miliar sampai 20 miliar itu dihimpun semua oleh Rasulullah SAW. Ini apa? Ini karena Rasulullah mencintai umatnya. Untuk apa dihimpun oleh Rasulullah? Untuk kemudian diselamatkan oleh Rasulullah supaya mengikut. Bisa apa? Bisa ke surga dengan lancar, bisa ke surga dengan mulus tanpa ada hambatan apapun. Ketika semua sudah berkumpul, kemudian Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya umatnya ini diberi kesejukan karena mereka sedang mengalami panas yang terik, mereka sedang dahaga yang kuat dan lain sebagainya. Maka kemudian apa? Allah mengizinkan Rasulullah untuk mengambilkan air dari telaga Al-Kautsar pada umatnya. Umat yang jumlahnya mungkin bisa 30 miliar, bisa 50 miliar itu semua diberi minum oleh Rasulullah SAW melalui tangannya sendiri. Ini tidak ada orang seperti Rasulullah, seorang yang sangat membela anak buahnya, membela pengikutnya seperti Rasulullah SAW. Biasanya orang tidak ada seperti itu, tidak ada seperti Rasulullah seperti itu ya.
karena Rasulullah adalah sebuah keteladanan dalam segala hal. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang ayah, ya, seorang jenderal dan sebagainya. Bapak sekalian yang kami hormati, setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu tidak ingin satupun umatnya masuk neraka. Tidak ingin. Sampai Rasulullah menyatakan, ya Allah, aku inginkan umatku ya, yang dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah, aku minta di surga, masukkan ke dalam surga. Dan beberapa kitab disebutkan nanti itu ada umat Nabi Muhammad yang selalu menyebut-nyebut di neraka. Jadi ada umat Nabi Muhammad yang tersisa di neraka karena dia menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad, terdengar oleh seorang malaikat. Kemudian malaikat ini melaporkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kamu di sini sementara ada umatmu yang masih di neraka. Rasulullah langsung turun, ingin menyebut siapa gerangan yang masih di neraka itu. Inilah Bapak Ibu sekalian, karena itu kehadiran kita di sini tidak hanya sebagai ungkapan rasa syukur kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi kedatangan kita ke sini sebagai apa? Simbolis, sebagai lambang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Anta ma'aman ahbabta. Kau nanti akan berserta orang-orang yang kau cintai. Insya Allah kita nanti akan bersama Rasulullah mulai dalam kehidupan kita sekarang ini, nanti di alam barzah dan juga di akhirat. Insya Allah kita akan selalu bersama Rasulullah SAW. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.